Assalamualaikum Mas Andro. Waalaikumsalam. Gimana, Mas? Iya, waktu 2 hari kemarin setelah telepon Mas Andro itu yang masalah memang gak bisa tulus, terus aku dapet job. Mm-mm. Terus? Kebetulan di job itu ada orang Indo sih, orang Cilacap juga. Hmm. Nah, kan tadinya kan aku mereka komunikasi sama bosnya itu kan. Nah, jobnya Lanjut aja. ngobrol ini itu, oh gitu. Kalau untuk aku sih jujur butuhnya marketing, tapi kalaupun kamu mau bisa driver is okay. Aku paling masukin kamu di jobnya driver. Paling kan nanti kan ambil lisensi 3 bulan katanya kan. Mm. Ya, tapi aku pengennya kamu tuh lebih ke bantu-bantu ya gitu, cari-cari anak-anak yang finish kontrak atau intermediate ngono ya kan. Ya karena aku kan dari basically juga mau marketing gitu kan. Mm. Terus dia ya udah kalau begitu ya, tapi aku ini untuk tiket loh. Kamu tiket tanggal berapa ya kan? Tanggal 13. Oh, berarti tanggal 14 kan sampai sini. Ya udah kalau gitu aku langsung booking aja. Nah, dia ambil karantina segala macam, bahkan dia transfer 5.000. Nah gitu. Aku belum kenal ya kan. Tapi aku tanya yang orang Cilacap itu yang ya sekabupaten ngono, emang dia itu orangnya baik. Kalau ibaratnya dia maunya apa itu pasti gitu. Walaupun dia nggak kenal segala macam pasti ngono ya kan. Aku juga heran kalau bosku iki ya kan, walaupun ya aku sih ngomong ya kan, cuma ada takon kamu tahu nggak desa ini yo tahu itu kecamatan yang tinggi-tinggi ini bisa ngono toh. Berarti job itu datang dari temennya yang sampean yang di Cilacap itu ya? Iya betul sekali. Terus sampean sudah ditransferin duit ya? Jadi sampean nggak Jadi ngeluarin duit ya? intinya untuk yang kemarin berarti kan untuk aku yang buat biaya PP itu tiket pesawat berarti udah ke cover intinya. Iya, ya maksud saya Udah sampean diganti nggak sama ngeluarin dia. duit ya? Enggak. Yang penting itu mas, soalnya job dimanapun apapun biasanya mereka kalau yang minta duit di awal itu pasti nggak jauh-jauh dari penipuan. Tapi kalau justru dia yang ngirimin sampean untuk sampean berangkat dan keperluan akomodasi, yaitu bejone sampean karena memang ada orang ketiga. Yang dimaksud dengan Iya iya. orang ketiga itu yang dari Cilacap tadi memang job yang benar memang biasanya kalau cowok kadang-kadang ya kita bicara 90-85% itu mesti ada yang membawa yang memperkenalkan. Jadinya kan harus sampean jaga hubungan sama yang di Cilacap tadi gitu loh. Jadi seperti itu Iya. nggak ada persoalan sih. Tetapi cuman kembali lagi karena sampean harus kesana dulu berarti sistem hire-nya harusnya kalau menjadi PMI ya kalau menjadi Iya pekerja betul. migran itu kan sebenarnya diproses dari Indonesia aja sampean nggak perlu Iya terbang ke Hong Kong itu bisa. Cuman kan kita nggak betul. ngerti majikan ini maunya apa kepada sampean. Apakah ingin ketemu dulu, bikin ngobrol dulu, atau secara nyata mungkin bisa jadi kan seperti itu. Kalau memang maunya majikan seperti itu dan sampean akomodasi dibayar, transportasinya juga dibayar, ya tinggal berangkat nanti ketemu saya di sana. Siap mas. Iya masalahnya kosannya ya aku harus dibayar ke mas. Aku harus kosan harus dibayar ke. Mau jadi aku kan stay out ngono kan. Jadi nanti setelah kamu nyampe sini kan otomatis kamu nunggu aku proses visa untuk bisa kerja. Karena selagi itu ya kamu terserah, kamu bantu-bantu aku untuk share job untuk di Facebook, atau ya kamu punya teman atau apa ya silakan gitu kan. Jadi inti dia itu nih bisa itu kepenginnya buru-buru ngono mas. Ya. Jadi gini, Katanya aku yang dia bilang katanya kalau proses orang Indo itu kalau untuk laki-laki itu lama lah ya intinya, kalau dia seversi dia kan bilang seperti itu. makanya kan mohon maaf aku potong dulu kan memang walaupun Oke. cowok ataupun cewek sebenarnya prosesnya sama dan memakan waktu yang minimalnya wong visa sendiri di Hong Kong itu sekitar 6 minggu 1,5 bulan itu proses visa yang dari imigrasi belum lagi yang dari KJRI dan semuanya. Nah kembali lagi kalau memang dia memaksa sampai untuk kesana dan sampai juga dimodali ya nggak ada menurut saya sih nggak ada masalah bagi saya kalau Ya kalau ya. prosesnya seperti yang sampean ceritakan fine no problem cuma nanti yang Hmm. jadi pikiran adalah proses visa itu kalau diurus terus sampai nunggu di Hong Kong nah ini yang saya masih absurd saya masih rancu Ya. apakah bisa diterima atau nanti sampean disuruh pulang dulu tapi sekali lagi intinya adalah ini kalau pekerjaannya
yang diminta sama dia sampean bantu administrasi, asal sekali lagi ya, asal majikannya berani memberikan rekomendasi dan menanggung pekerjaan dan semuanya itu, saya rasa pastinya juga bukan sesuatu yang sulit gitu loh. Tapi ini Oke. indikasinya kalau sampean cerita keadaannya seperti itu, menurut saya indikasi bagus, indikasi positif. Oke. Karena sampean nggak keluar uang dan mungkin sampean bicara sendiri dengan majikannya, cuma nanti dilihat kenyataannya aja. Jadi diskusi-diskusi kita selanjutnya ya setelah sampean ke sana nanti ketemu majikan, bagaimana kalau seandainya sampean perlu butuh sharing atau diskusi, nggak ada masalah. Saya soalnya besok tanggal 24 terbang. Terbang kemana Mas? Saya ke Hong Kong. Jadi Lu udah, saya sampai nang di? sekarang saya posisi masih di Indonesia. Jadi Walah, nang Indo, nang Ponorogo tah? kenapa? Nang Ponorogo apa di sampean? Saya Kediri. Oh, Kediri ini. Kemarin anak Lah, iku apa Ponorogo gimana? laki-laki juga datang ke rumah kok, mau nanya-nanya. Sudah 2 kali malah. Oh. Gitu. Lah iku mau yo enek sing telepon ngono. Sampean iki yo aku yo bener lah sampean ngerti gak aku telepon karo Mas Sandro ngono. Iya waktu itu emang aku udah keburu bisa terus tapi alhamdulillah dapet job. Terus dia nanya. Ya kalau emang tadinya pertama emang aku udah nekat aku pakai biaya sendiri kan. Tapi alhamdulillah aku dapat kabaran seperti itu dan dapat job seperti itu ya otomatis aku save money gitu loh. Oke, siap. Ibaratnya aku kebutuhan aku tinggal nanti buat di sana gitu, mau Betul. jajan, mau beli patadong segala macam otomatis kan aku harus cover. Yes. Ya penting jaga hubungan baik sama mbaknya yang ngasih itu ya. Bagaimanapun. Iya, dia juga kan dia wanti-wanti Mas, tolong Iya. jangan sampai cancel ya Mas. Saya kan takutnya sampean udah ditransfer 10 juta malah sampean nggak mau terbang ngono loh. Betul. Ya enggak lah, ya kan. Dia takut banget kayak gitu. Iya, Dia takut ya kamu pasti udah dikasih soalnya- 10 juta. Soalnya cowok mas, jadi kadang-kadang mbak-mbak, justru saya kadang-kadang itu ngerasa kalau sudah mereka membantu ya tolong kita hargai dia. Karena saya dulu dibantunya sama namanya Mbak Kati juga bisa dapat pekerjaan di Enggak, Hong Kong gitu. Nah, Jadinya saya tetap berusaha, kadang nomor HP-nya nggak bisa, dihubungi nggak bisa, tapi selama sampean bisa jaga, ya nanti tinggal kopi darat di sana sama Mbak ketemu sama kita, diskusi ngobrol, no problem. Wes, Aku sederhana. tadinya waktu itu sempat Mas, aku macam apa melihat kontennya Mas Sandro kan waktu ketemu Mbak Keti di di Victoria Peak ya kalau nggak salah ya. Yes, Nah yes, itu betul. terus ketemu Mbak Ira lah. Aku sempat nanya-nanya nomor teleponnya Mbak Ira, yo ketemu, kan aku yo jare saiki wis iki nih zamane Mas Sandro mah yo apa jenengane yo jarang nang toko Indo kan. Siap. Nah saiki cari jamu-jamu nih nang toko Indo ngono. Oh ya wis lah. Aku tadinya yang mau berpikir ke arah sana, cuman ya udahlah ya kan. Terus alhamdulillah sih terus aku coba tanya 2 kali aku nanya Mbak ada nggak job gini? Aku coba tanyain ke bos aku. Habis itu dia langsung bener-bener Mas coba tiketnya tanggal segini. Kamu udah ini belum langsung hitungan menit dia langsung bookingin, langsung dibayarin ngono. Sip. Ini Mam Sama Sally tiket mau bantu kamu. berangkat tanggal berapa? Tanggal 14 Mas. 13 November ya? Ya Oktober. Oh, Oktober masih belum karantina belum selesai. November beritanya. Iya. Tapi it's okay fine. Iya. Berarti kabar-kabar aja nanti kalau udah nyampe dan semuanya prepare dan siapin baju dingin mas, musim dingin Oktober, November, Desember. Musim adem ya. Sudah mulai dingin Iya. seliwing. Jadi sampean siap-siap, tapi karena udah ada garansi dari majikan wis mantap. Sampai ketemu nanti di Hong Kong, ini jalan yang Mas bagus. Andro. Gimana? Ngampurane Mas. Sampean nih wong Kediri ya kudune kenal Mas apa ya sing bojone wong Cilacap iku lho sing nang agensi. Dheweke main broker nek ora salah saham mau broker ya. Ya. Ane wong Kediri harusnya kenal lah ya kan. Nek. Harusnya kenal cuma aku yang Kalau di Hong Kong mas, sampean takon Sandro mungkin masih bisa ampere, tapi kalau di Kediri, di Indonesia jauh mas, kita belum bisa ya, jadi. maksudnya dia wis dapat permanen residen loh Mas nang Hong Kong. Bojone anake loro ya nang kono, anak lanang wedok nang Hong Kong kabeh. Nah, Asline mau Kediri sing lanang, sing wedok wong nggonku ngene wong sedesa. oh ya, Sing madon jenenge oh yang perempuan, yang cowok. yang cowok justru iku. Engko tak kirimi fotone ene sih fotone. Oh ya boleh lah sampean buat. kenal ngono mbok kenal iku nek sing wedok emang sedesa iku karo aku. Mbak Yeni jenenge. Wis dapat permanen residen dhewe mau anake yo sekolah nang kono kabeh.
Wah, ya wis nanti kita ketemu ngobrol Siap, ngopi, berbicara yang enak, bikin siap, konten yang menarik kan siap, siap. buat teman-teman. Oke Mas, matur suwun Siap, sangat ini Mas, sehat-sehat buat keluarga. siap, ye, Iya, iya wis, ye, assalamualaikum. Waalaikumsalam.